Peta jiwa manusia itu tadi ada 3. Ada pada awalnya jiwa manusia berada pada daya nutrisi, makam tumbuh-tumbuhan lah gitu. Lalu ada yang disebut daya syahwat, makam binatang. Baru ada yang disebut daya fikir, yaitu apa? Daya fikir ini ada yang disebut jiwa kemanusiaan, makam kemanusiaan. Begini maksudnya makam kemanusiaan itu. Anda pernah dengar nggak ayat begini? Sesungguhnya Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah. Itu ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu itu kan. Nah, coba sebenarnya ada unsur logika yang terkandung di ayat itu. Maksudnya Tuhan itu tidak akan menjadikan Anda manusia. Ambil saja manusia. Kalau Anda tidak menyembah, artinya syarat Anda menjadi manusia, Anda harus menyembah dulu. Makanya saya bilang tadi, siapa yang sudah mengenal hakikat, itulah yang menyembah Tuhan itu. Baru Tuhan jadikan manusia. Maksudnya manusia itu bukan ukuran Anda punya jasad fisik ini, tidak. Tetapi makom kemanusiaannya Anda sudah menjadi manusia enggak? Itu maksudnya. Gitu. Nah, kalau hanya Anda mengandalkan fisik, bahwa Anda mengatakan saya telah jadi manusia karena ukuran fisik, tidak ada bedanya kita dengan binatang ini, gitu. Nah, itu maksud ayat itu. Aku tidak jadikan. Nah, itu kan logika. Tuhan tidak jadikan Anda manusia kalau Anda tidak menyembah. Kan Al-Quran sendiri yang bilang bahwa bentuk itu syarat kesempurnaan saja, bukan membeda Anda dengan binatang, gitu. Anda harus berbuat kalau mau beda dengan binatang. Apa tindakan Anda loh, gitu. Nah, begitu. Nah, daya nutrisi. Pada daya nutrisi yang Anda harus pahami begini. Pada manusia ini peta jiwa. Nah, kan jiwa manusia pernah melewati 3 makam ini. Nah, Anda bisa lihat manusia dari pada aspek Anda bisa melihat manusia itu, lihat peta jiwanya begini. Kalau daya nutrisinya kurang, jiwa manusia. Kalau daya nutrisinya kurang, maka dia disebut apa? Disebut apa kira-kira kalau manusia kurang daya pikirnya, daya nutrisinya? Dia disebut kikir. Tahu kikir? Pelit gitu. Jadi kalau manusia ada yang kikir, pelit, itu daya nutrisinya kurang. Gitu. Nah, kalau daya nutrisinya lebih, manusia itu akan jadi serakah. Iya. Manusia akan jadi serakah. Kalau di tengah-tengah dia irfan, menyucikan. Ini manusia akan yang tidak mau memakan yang batil nanti. Nah, gitu. Pada daya syahwatnya, kalau daya syahwatnya kurang, manusia disebut penakut. Ya, penakut. Kalau daya syahwatnya lebih atau hiper, dia disebut gegabah. Kalau di tengah-tengah manusia disebut berani. Anda harus beda itu, penakut, berani, dan gegabah. Gitu. Nanti saya jelaskan apa itu berani itu. Gitu. Apa itu penakut. Nah, ini kalau daya syahwatnya itu kurang, manusia akan menjadi penakut itu. Dalam kehidupan sosial manusia akan jadi penakut. Kalau daya syahwatnya lebih, maksudnya instingnya lebih, kecenderungannya lebih, dia akan gegabah. Dalam kehidupan sosial dia akan menjadi orang yang gegabah. Kalau di tengah-tengah, maksudnya seimbang loh. Ya, tidak juga kurang, tidak juga lebih, itu manusia disebut berani. Nah, gitu. Pada daya fikir, kalau daya fikirnya kurang, manusia itu akan menjadi, dia disebut bodoh. Bodoh dia kalau daya fikirnya kurang. Kalau daya fikirnya lebih pada manusia, dia licik dan culas. Dia manusia yang licik dan culas. Kalau di tengah-tengah, dia arif. Ya, dia arif, bijaksana. Nah, ini peta jiwa ini. Nah, gitu.
Nah, kalau daya pikirnya kurang, pasti manusia bodoh. Ya, kalau daya pikirnya kurang, serapan pengetahuannya kurang, tidak diajarkan mulai dari kecil, dia akan menjadi orang yang bodoh nanti. Ini fakta. Kalau lebih terus lebih ini tidak terkontrol, Anda disodorkan yang lebih daya pikirnya, nah, dia akan menjadi licik nanti. Makanya banyak politisi licik, culas itu. Nah, karena daya pikirnya lebih. Ya kan? Nah, kalau di tengah-tengah jarang Anda dapat yang bijaksana yang arif itu. Nah, gitu. Nah, sekarang begini. Dalam kehidupan sosial, kalau daya nutrisinya dia kikir, nah dia kikir ini. Kalau dalam kehidupan sosial daya nutrisinya itu kikir, baru daya syahwatnya dia penakut, baru daya pikirnya dia bodoh. Saya yakin dalam kehidupan sosial dia pasti orang tertindas. Ya, dia pasti manusia tertindas. Nah, sebaliknya, kalau dalam kehidupan, Anda bisa lihatlah peta jiwa ini, Anda bisa kaitkan dengan kehidupan. Kalau daya nutrisinya lebih, dia serakah, baru daya syahwatnya lebih, dia orang gegabah, baru daya fikirnya lebih licik dan culas, pasti di kehidupan sosial dia orang penindas. Iya, mereka yang penindas itu. Nah, pasti dia orang yang penindas di kehidupan sosialnya. Nah, kalau daya nutrisinya irfan, di tengah-tengah dia menyucikan, baru daya syahwatnya berani, baru daya fikirnya arif bijak, pasti di kehidupan sosial dia orang yang adil. Ini yang cocok jadi pemimpin. Orang yang adil, inilah orang yang cocok jadi pemimpin. Jangan yang cari yang penindas jadi pemimpin. Jadi wajar nanti dia akan menggerogoti semua orang. Makanya carilah siapa yang pantas jadi bupati, siapa yang pantas jadi presiden, jadi gubernur, jadi ketua organisasi. Cari yang ini, yang daya nutrisinya tidak kikir, tidak serakah, yang daya syahwatnya bukan penakut, bukan gegabah, tapi berani, yang daya fikirnya bukan bodoh, bukan juga licik, tetapi arif, maka dia pasti adil. Cari yang begitu yang jadi pemimpin. Jangan cari yang serakah atau jangan cari yang bodoh, yang mudah ditindak. Nah, gitu. Nah, kenapa begitu? Bisa berani itu begini, begini berani itu. Berani itu bukan begini, bukan Anda diganggu, baru Anda lawan, Anda pukul, Anda menang. Itu bukan berani, itu jago namanya. Anda jago. Berani itu sekalipun Anda penakut, bukan penakut, sekalipun Anda tidak mampu kelahi, tetapi kalau Anda berani katakan itu salah, itu benar, itu orang berani itu. Iya, bedakan. Anda berani mempertegas, ini salah, ini benar. Anda berani katakan kebenaran, Anda berani katakan itu adil, itu salah, itulah orang berani itu. Iya. Kalau bukan berani itu Anda kuat mukul orang, baru teman Anda kalah, Anda jago kuat berkelahi, bukan, itu namanya jago. Belum tentu orang-orang yang kuat kelahi, orang-orang yang jago itu berani bicara kesalahan, kebenaran. Iya. Mungkin ketika mereka berhadapan dengan yang salah dan benar, mereka tidak berani katakan, mereka takut. Nah, itu penakut namanya. Orang gegabah itu. Nah, orang berani itu meski dia tidak jago berkelahi, tetapi ketika kebenaran dia berani katakan, kesalahan berani dia katakan, itulah manusia berani itu. Gitu. Kenapa banyak kasus ini tidak terungkap? Kenapa korupsi? Kenapa Soeharto orang tidak tahu sampai hari ini kesalahannya? Karena orang tidak berani katakan apa salahnya. Karena duluan bicara akhlak. Iya, duluan bicara akhlak. Padahal status kebenaran itu lebih tinggi dari segalanya. Gitu. Kenapa kezaliman terjadi? Coba Anda berjawab. Kenapa kezaliman sering terjadi di negeri ini? Karena banyak orang penakut. Iya. Apa definisi kezaliman? Kezaliman adalah kerjasama, adanya kesepakatan antara penjolim dan yang ditindas. Nah, yang jolim ini, yang ditindas juga ini menyepakati dirinya untuk ditindas. Maka saya yakin kezaliman terjadi. Nah, coba banyak orang berani, tidak ada kezaliman akan berkurang. Tetapi kezaliman semakin banyak karena banyak orang penakut. Banyak orang penakut, sehingga kezaliman sering terjadi. Dia tidak berani katakan ini benar, ini salah loh, ini pelanggaran, ini bukan. Nah, makanya banyak orang penakut, kezaliman terjadi. Kalau katanya Al-Ghazali itu yang
yang menindas dan tertindas itu sama-sama menggunting keadilan, sama-sama menggunting keadilan, karena ada kerjasama antara yang dijolimi. Nah, kalau tidak mau dijolimi, Anda lawanlah, berani, jadi orang berani lah sedikit. Jangan hanya lihat saja kesalahan baru kebenaran. Anda tidak berani katakan. Sekalipun dia bupati, sekalipun dia presiden, orang tua Anda sendiri pun, jika dia salah, katakan dulu salahnya. Nah, karena dia orang tua kita, karena dia sudah umurnya tua, ya sudah kita maafkan. Yang penting Anda sudah perjelas, ini salahnya, ini benarnya. Tetapi kalau kesalahan Anda takut katakan, nah itu penakut namanya. Maksudnya kedudukan kebenaran itu lebih tinggi daripada akhlak di hadapan Tuhan itu. Iya, akhlak itu nomor kesekian. Anda tegakkan kebenaran dulu, itu nomor satu dia. Baru Anda bicara akhlak, ya sudah kita maafkan karena ini saudara kita, sudah kita maafkan. Nah, kan itu mulia lagi memaafkan. Tetapi perjelas dulu salahnya apa. Kalau Anda langsung mengedepankan akhlak menutup-nutupi kebenaran, nah, saya yakin kezaliman akan terus terjadi. Anda akan terus menjadi penakut. Maka kalau pemimpin itu penakut, maka bangsa ini kehilangan martabat. Kalau Anda penakut, maka Anda kehilangan harga diri. Maka harus jadi orang berani dia. Gitu. Siapa yang jadi penakut, saya yakin harga diri Anda kehilangan. Bangsa ini kalau pemimpinnya takut, martabat bangsa ini kehilangan. Bangsa ini kehilangan martabat kalau pemimpinnya takut. Sama kita secara pribadi ini juga, kalau kita menjadi penakut, harga diri ini kehilangan. Gitu. Jadi ini peta. Nah, itu. Makanya Anda boleh lihat mana orang berani, mana orang penakut, mana orang licik dan culas. Tinggal Anda sebut, oh peta, oh pasti itu daya pikirnya lebih itu, kebanyakan terlalu cerdas itu orang, gitu. Makanya dia menjadi licik dan culas, tipu-tipu orang. Nah, yang bodoh juga itu tidak dibenarkan jadi. Nah, daya pikirnya kurang. Tapi jadilah orang yang arif di tengah-tengah dia. Itu yang jadi pemimpin itu begitu. Jangan suruh jadi pemimpin orang yang licik dan culas. Jangan jadi pemimpin orang penakut dan gegabah. Cari yang berani katakan kebenaran. Meski akhlak akan dibicarakan nanti, tapi tegakkan dulu ini. Gitu dia.